Kita mau merasakan warna ya, warna, bau, rasa, dan sari nutrisi. Warna dari apa? Warna dari 4 unsur. Bau dari apa? Bau dari 4 unsur, rasa dari 4 unsur, juga sari nutrisi dari 4 unsur. Nah, makanya disebut sebagai materi turunan, karena semuanya menurun dari 4 unsur. Nah, ngelihat warna, nah, kadang-kadang ya, untuk beberapa orang agak susah, karena apa? Karena di sini sangat diperlukan itu cahaya konsentrasi. Nah, kalau kita berlatih sesuai ajaran Buddha, seperti gini Wisudimagga jelaskan ya, baru kita ngerti manfaat samadhi itu penting sekali. Tidak ada samadhi, tidak ada cahaya konsentrasi. Bagaimana kita bisa melihat rupa kalapa? Bahkan nggak kelihatan. Ya, boro-boro lihat dia muncul lenyap. Jadi kalau kita nggak bisa melihat rupa kalapa muncul lenyap, ya, bagaimana kita bisa ngerenungin sebagai anicca, dukkha, anatta? Jadi berarti yang kita renungkan anicca, dukkha, anatta hanyalah konsep. Misalnya kalau kita melekat ke bunga ini gitu, kita suka bunga ini. Nah, bagaimana kita ngelihat anicanya sekarang? Apakah kita harus tunggu besok dia layu baru kita bisa renungkan sebagai anicca? Enggak. Buddha mau kita bisa setiap momen ngelihat itu, kita bisa ngelihat anicca di situ. Anicca, dukkha, anatta. Nah, berarti kan ini bukan di level lihat pakai mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, bukan. Nah, tapi kita lihat pakai konsentrasi. Nah, warna sekarang. Jadi warna juga ya kadang-kadang itu ketutup sama cahaya konsentrasi. Jadi banyak meditator bilang nggak ada warna apa-apa ya, cuma satu warna gitu, putih aja, kuning aja gitu. Itu karena apa? Banti kasih perumpamaan, kalau kita punya senter terang. Terus kita punya baju, misalnya ada yang coklat, ada yang putih, ada yang merah. Tapi kalau senter itu kita arahkan ke warna merah, itu warna merah juga ketutup ya. Ketutup si warna senter kan. Mau putih, mau hitam sekalipun juga ketutup sama si senter. Nah tapi ya, kita bisa intip-intip. Sebetulnya dia ada ada apa ya? Banti nggak tahu bahasa Indonesianya. Kalau Inggrisnya hue ya, hue, H-U-E. Ya. Kayak ada seberkas gitu, ada warnanya. Nah sama kalau kain ya misalnya merah kita center sama center putih terang. Nah kadang masih ada kelihatan merah-merahnya dikit gitu. Nah begitu tuh. Nah, dia nggak, dia harus agak lebih cermat sedikit diperhatiin, baru kelihatan warna-warnanya. Nah, ini nggak cuma satu warna, ya dia warnanya banyak. Nah terus cahaya konsentrasi jadi kadang-kadang bisa ganggu sih. Ya. Tapi di satu sisi sangat membantu untuk bisa melihat si rupa ini juga. Nah sekarang bau. Nah bau biasanya kita diajarkan untuk perhatiin yang di sekitar hidung dulu. Jadi kenapa? Karena kita sangat terbiasa yang namanya bau ya cium pakai hidung. Gitu. Jadi ya oke, nggak apa-apa, kita pecahin ya di area sekitar hidung ini. Kalau dia udah pecah jadi rupa kalapa, nah waktu itu kita bilang oke, coba cium di daerah yang paling dekat hidung, rupa kalapa di sekitar sana. Coba baunya apa? Nah, jangan ada mental block. Kalaupun tercium, ya, apapun itu baunya, coba kira-kira kayak apa itu? Bau apa itu ya? Bau busuk kayak, bau wangi kayak, bau telur, bau apa? Ya. Apapun yang kebayang nggak apa-apa. Nah, terus, oke, kalau gitu coba agak jauh, coba agak jauh, coba agak jauh. Masih kecium nggak? Masih kecium nggak? Nah, lama-lama dia terbiasa dengan mencium pakai batin. Ya. Nah tentu aja mencium pakai batin, kalian nggak sama dong cium pakai hidung. Ya. Nah jadi cium pakai batin, beda, nanti dirasakan bedanya. Nah, sekarang merasakan pakai batin. Juga gitu, kita sangat terbiasa dengan lidah yang merasakan, oleh sebab itu area sekitar lidah dulu deh. Nah coba dirasain tuh. Ya. Nah tapi waktu kita ngelihat semua 4 unsur, terus warna, bau, rasa ini ya, semua itu kita mau ngelihat nanti seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh bukan artinya sebagai satu keutuhan, bukan.
Tapi rupa kalapa yang baik yang translucent maupun yang buram itu yang ada di ujung kepala sana sampai ke ujung kaki sana. Kita mau cium dan rasakan. Kita juga mau intip warnanya. Ya. Nah, karena pelan-pelan ya, jadi kita pakai batin nanti. Nah, rasa juga begitu ya. Kalau ada rasa, oke, enggak apa-apa. Nanti semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Baik yang translucent maupun yang buram kita bisa nanti mendapatkan rasanya. Nah, sekarang yang ke-8 itu agak susah. Kebanyakan meditator perlu waktu. Jadi sari nutrisi. Ini kita harus cari di dalam rupa kalapa, nggak bisa di luar. Jadi di dalam rupa kalapa ya, di tengahnya. Ya, sangat spesifik ya, nggak boleh di pinggiran, nggak boleh, harus di tengahnya. Karena kalau di pinggiran nanti ada fenomena yang mirip, tapi ternyata bukan silasari nutrisi. Yang di tengahnya. Nah, terus nanti di tengahnya itu kita lihat apa? Di sini nggak boleh kasih clue, ya. Ini pertanyaan jebakan untuk yogi, benar-benar melihat atau enggak. Jadi yang pasti lihatnya tuh yang di tengah tuh. Nah, terus kadang-kadang kita tanya, yang di tengah itu ngapain? Maksudnya aktivitasnya ada apa di situ ya, apapun yang terlihat gitu ya. Nah, biasanya di tahap itu mereka kurang lebih aja ngelihat ada sesuatu gitu. Karena apa? Sesungguhnya yang terjadi, si sari nutrisi ini dia menghasilkan rupa kalapa yang baru. Dia punya potensi itu. Nah, jadi kita lihat tuh bagaimana ya di dalamnya. Nah, terus itu sari nutrisi. Nah, sampai 8 ini ya, semua baik rupa kalapa yang translucent maupun yang non-translucent, mereka punya 8 ini. Jadi makanya disebut sebagai awinibhoga, artinya tidak terpisahkan. Artinya enggak mungkin gitu. Ada unsur tanah tapi enggak ada air. Ya. Jadi 8 ini salah satu enggak ada, maka mereka enggak eksis. Gitu, ya. Jadi 8 ini harus ada baru mereka bisa eksis. Nah, ini semua ada di translucence baik yang non-translucence.